dengan NIM 20,05510244 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Aplikasi Theory of Brain Behavior terkait menyadari produk singkat pada generasi Z. Latar belakang saya yang pertama, industri halal menjadi tren global. Menurut State of Global Islam Report 2022 menyatakan aset keuangan Islam meningkat sebesar 7,8% menjadi 3,6 triliun US dollar dari 3,4 triliun US dollar pada tahun lalu. Indonesia menjadi salah satu potensi besar industri halal dikarenakan menurut Global Islamic Economy Index edisi 2002 mengatakan industri halal di Indonesia peringkat keempat di antara seluruh ekonomi syariah dunia, dan Indonesia peringkat ke-9 di sektor farmasi dan kosmetik. Pertumbuhan industri kosmetik yang mendominasi sektor perawatan kulit yang menunjukkan banyak potensi dan peluang khususnya pada industri kecantikan di Indonesia. Latar belakang saya yang selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran konsumen terhadap membeli skincare, karena pada saat ini produk skincare tidak tahu kehalalannya terhadap suatu produk skincare tersebut, dan konsumen perlu memahami hal dan kehalalan skincare yang akan digunakan. Yang mempengaruhi niat beli yaitu saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Memberikan penjelasan terkait dengan seseorang dalam melihat objek tertentu sebagai suatu hal positif atau negatif, ataupun memberikan keuntungan atau kerugian bagi dirinya, sehingga melalui sikap tersebut dapat menimbulkan niat pembelian. Yang kedua yaitu norma subjektif, yaitu yang menyatakan tekanan sosial yang memengaruhi keputusan seseorang untuk mengikuti atau menahan diri dari suatu perilaku. Yang selanjutnya, kontrol perilaku mempunyai peran penting dalam konsep perilaku berencana atau TPP, sebab menggambarkan kemampuan seseorang untuk menciptakan keputusan dalam menghadapi beragam tekanan dari luar maupun dari dalam melalui norma subjektif. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, 3 variabel tersebut terdapat kesenjangan hasil. Ada yang mengatakan tidak berpengaruh, dan ada juga yang menyatakan berpengaruh terhadap niat beli dari 3 variabel, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap niat beli. Penelitian saya yang ketiga, masalah ada 3, yaitu apakah sikap berpengaruh terhadap niat beli, yang kedua apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat beli, yang ketiga apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat beli. Penelitian saya yang ketiga ada 3, yang pertama mengetahui pengaruh sikap terhadap niat beli produk skincare halal, yang kedua mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap niat beli skincare halal, yang ketiga mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap niat beli skincare halal. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori perilaku berencana. Menurut Isban dan Azan 1975, komponen utamanya adalah niat. Niat adalah seberapa keras seseorang akan berusaha dan berapa banyak usaha yang akan dilakukan untuk melakukan suatu perilaku. Yang kedua, niat beli. Menurut Hasil 1995 menyatakan konsumen untuk membeli suatu atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan melakukan pembelian. Yang ketiga, sikap. Menurut Kapol dan Darat 2012 menyatakan penilaian dalam waktu lama tentang yang disukai atau tidak disukai seseorang, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek atau inspirasi. Norma subjektif. Menurut Azan 2005 menyatakan ketidaksetujuan atau kesetujuan seseorang yang berasal dari tekanan dari luar, seperti orang tua, keluarga, atau teman dekat, atau orang penting bagi mereka. Yang kelima, kontrol perilaku. Kontrol perilaku menurut Azan 1991 menyatakan kemudahan atau kesulitan seseorang untuk melakukan pembelian. Kita bisa lihat dari gambar hipotesisnya. Yang pertama, sikap berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang kedua, norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang ketiga, kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat beli. Penelitian saya yang pertama, objek penelitian menggunakan produk skincare halal, populasi pada generasi di kota Semarang. Teknik pengambilan data menggunakan questionnaire mikrofon dengan skala lipis 1,5. Ini pengambilan sampel menggunakan probability teknik probability sampling dengan kriteria yang pertama minimal usia 17 sampai 25 tahun, yang kedua mengetahui produk skincare halal, yang ketiga pernah menggunakan produk skincare, yang keempat berasal dari kota Semarang. Uji penelitian saya yang pertama, uji deskripsi responden, yang kedua uji instrumen penelitian, yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, yang ketiga uji model yang terdiri dari koefisien perbandingan, uji F, uji T, dan analisis regresi budaya. Adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi responden. Kita bisa lihat dari tabelnya yang menyatakan dominasi perempuan berusia 21-24 tahun, pekerjaan mahasiswa atau pelajar, pendapatan kurang lebih 1 juta. Dapat disimpulkan bahwa budget untuk melakukan pembelian skincare itu harga yang relatif murah, dan pentingnya perawatan diri agar memiliki kulit bersih sekaligus sebagai penunjang untuk berpenampilan. Uji validitas kita bisa lihat dari tabelnya. Menurut HER 2019 menyatakan HMO dan loading faktor lebih dari 5,50 dikatakan valid, dan terlihat dari setiap indikator tabel tersebut valid semua.
semua. Reliabilitas dikatakan reliable menurut R 2019, nilai protein alfa lebih dari 0,70 dan dari 4 variabel dari tabel tersebut dikatakan reliable dan layak untuk digunakan untuk penelitian selanjutnya. Analisis regresi berganda dari 3 variabel ada yang dinyatakan salah satu ditolak, yaitu sikap nilai betanya negatif dan tidak signifikan dikarenakan lebih dari 0,05. Indeterminasi nilai 0,289 dan nilai dan sisanya variabel sisanya tidak terjadi di penelitian ini, dan uji F senilai 27,256 dan signifikan karena kurang dari 0,05. Yang pertama, pengaruh sikap terhadap daya beli. Sikap tidak berpengaruh dikarenakan saat ini perempuan sekarang lebih mengutamakan penampilan dan lebih cenderung menggunakan produk-produk yang dirasakan dan membuat diri mereka lebih terlihat cantik tanpa memperhatikan tingkat kehalalan dan keharaman produk tersebut. Pengaruh norma subjektif terhadap daya beli yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti seseorang akan berniat melakukan suatu perilaku apabila ia merasa bahwa pendapat orang-orang di sekelilingnya penting dan ia merasa tekanan sosial untuk melakukan pembelian. Kontrol perilaku terhadap niat beli berpengaruh positif dan signifikan. Jika hal ini berarti bahwa niat beli konsumen tidak bergantung pada siapa saja untuk memutuskan pembelian produk skincare dan setidaknya di masa depan akan berlanjut lebih baik lagi. Nah, itu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat beli produk skincare halal. Yang kedua, norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli skincare halal. Yang ketiga, kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli produk skincare halal. Presentasi saya, apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.